E-commerce sudah jadi bagian kehidupan konsumen Indonesia selama 15 tahun terakhir ya. Jadi walaupun awal kemunculan platform-platform marketplace banyak dibesarkan oleh para pedagang kecil dan menengah yang jualan di dalamnya maksudnya, tapi sekarang nggak bisa dipungkiri brand-brand nasional bahkan multinasional mulai memanfaatkan marketplace sebagai sales channel mereka. Fakta bahwa channel marketplace punya traffic yang terus meningkat, di mana brand seolah-olah bisa mulai jualan dengan minim biaya marketing karena ya udah nggak usah ngapa-ngapain toh udah rame kok sama kayak di mall gitu ya, kayak buka toko di mall. Tapi apa aja yang harus diperhatikan oleh brand dalam mengelola performa brandnya di platform marketplace tadi? Halo, saya Ignatius Untung, selamat datang di Marketing. Bahasan kali ini mungkin terasa akrab buat saya. Sebagai informasi, saya bekerja di dunia e-commerce sejak 2014 sampai 2024 kemarin. Jadi pada tahun 2018 sampai 2020 saya sempat dipilih jadi Ketua Umum Asosiasi E-commerce Indonesia gitu ya. Ini asosiasi yang menaungi semua pemain besar e-commerce Indonesia. Shopee, Tokopedia, Blibli, Lazada, Grab, Gojek, Google, Microsoft, Facebook, TikTok adalah segelintir member kami waktu itu. Dan selama menjabat di asosiasi, saya ketemu banyak sekali kesalahpahaman yang muncul dari euforia market terhadap marketplace. Gitu ya. Jadi e-commerce memang banyak memberikan benefit untuk bisnis, tapi bukan berarti segala sesuatunya semudah membuat listing, naikin, terus habis itu tiba-tiba jualan kaya raya. Nggak gitu juga gitu ya. Ada beberapa hal yang perlu dimengerti sama-sama supaya kita nggak salah ekspektasi. So, kesalahpahaman yang paling sering adalah menempatkan e-commerce sebagai juru selamat. Seolah-olah kalau kita buka toko online di marketplace, lalu order akan mengalir deras. Seolah-olah kalau kita jualan di platform live selling, lalu order akan membanjir. Dan banyak pejabat pemerintah yang sering menggunakan e-commerce sebagai komoditas politik terhadap UMKM. Mengingat lebih dari 50% ekonomi Indonesia itu didrive oleh UMKM. Satu hal yang saya selalu tegaskan, memang betul e-commerce adalah salah satu channel yang bisa bantu bisnis gitu ya. Tapi e-commerce juga bisa jadi salah satu channel yang bisa membunuh bisnis kita sendiri, bisnis Anda juga gitu ya. Kenapa begitu? Begini penjelasannya. Pertama, e-commerce itu menawarkan akses pasar yang lebih luas dan lebih tak kenal waktu, 24 jam tokonya buka gitu ya. Tapi jangan dilihat secara egois, yang akan masuk ke sana bukan cuma konsumen dari mana-mana sehingga kita dapat tambahan konsumen dari kota lain misalnya gitu ya. Jualan seblak yang pembelinya bisa dari seluruh Indonesia, padahal tadinya kalau tinggal di Jakarta cuma dari Jakarta. Tapi sebaliknya, ini juga berlaku untuk pedagang. Artinya pedagang dari manapun bisa jualan di sana. Jadi kalau tadinya cuma saya yang jago jualan seblak di kota saya terus sekarang bisa menjangkau semua, maka dengan e-commerce gitu ya, penjual pun juga sama. Ada pedagang seblak lain yang mungkin lebih jago dan lebih terkenal dari saya di kota sebelah yang tadi kita nggak pernah tahu gitu ya, cuma konsumen yang tahu, dan konsumen pun juga cuma dapat kesempatan untuk beli ketika lagi main ke kota itu, sekarang jadi bisa beli gitu ya. Jadi intinya adalah e-commerce ini membuat pasarnya jadi terbuka, sehingga kalau kita kuat, kita akan punya potensi yang besar. Ketika kita nggak kompetitif, maka ancamannya jadi semakin nyata buat kita gitu ya. So, ada beberapa hal yang untuk bisa mengatasi ini, ada beberapa hal yang kita harus pahami yang sayangnya ini seringkali orang nggak berangkat dari sini gitu, dari pemahaman. Yang pertama, di e-commerce itu tidak ada face-to-face interaction. Jadi prinsip don't judge book by its cover itu kan sebenarnya pesan moral untuk menghadapi, untuk merespon gimana manusia hidup. Artinya, common practice yang berlaku di masyarakat adalah people judge book by its cover. Itu adalah natural tendensi manusia. Manusia butuh menilai apapun dari apa yang dia bisa nilai, kadang covernya, kadang judulnya, kadang kualitas produksinya. Begitu juga dengan channel online, konsumen butuh bisa menilai mana yang baik, mana yang kurang baik, dan kita nggak bisa ngatur gimana konsumen menilainya. Tapi kita bisa antisipasi gimana. Di marketplace kan banyak hal yang bisa dijadikan bahan untuk konsumen bisa memperkirakan kira-kira nih kualitas sellernya gimana sih gitu ya. Dari mana? Pertama, listing quality. Ini mencakup foto, video, product description. Apakah fotonya proper dan jelas? Apakah fotonya mampu lebih dari sekedar informatif? Jadi nggak bisa cuma sekedar informatif ya. Informatif gitu ya tentang produknya. Produknya tuh kayak gini. Tapi lebih jauh lagi. Dengan menggunakan foto dan video untuk bisa menggugah sisi perasaan. Misal jual makanan.
Kalau foto kita jualan makanan, foto produknya ditaruh di setting di piring dengan layout yang menggugah selera akan lebih persuasif dibanding cuma sekedar produk foto di kemasan gitu ya. Atau bahkan kita bisa pakai video gitu ya. Ketika foto dan video cuma bisa serve sisi informatif, ya maka konsumen akan mempertimbangkan dari sisi rasional. Murahan mana ya, bagus mana ya, toh gambarnya begitu gitu ya. Tapi ketika foto dan video bisa menyentuh sisi perasaan, orang jadi, aduh, kalau jual makanan ya kok jadi pengen gemil jadinya. Duh kok ini kelihatannya lebih enak. Pada akhirnya yang enak akan mengalahkan yang lebih murah. Yang lebih mudah dibayangkan dalam konteks mereka akan lebih menarik dari yang sekedar murah. Dan ini nggak berlaku cuma untuk makanan. Furniture misalnya juga sama. Mari kita belajar dari IKEA yang meletakkan produk di tokonya dalam konteks. Itu kan sebenarnya contoh real ya. Ketika jualan sofa ditaruh di konteks ruang tamu dengan full setupnya akan lebih menarik dibanding sofa dijejerin seolah-olah di dalam gudang, dan itu akan menggugah selera, bikin otak bisa ngebayang-bayangin nantinya gimana ya kalau ada di rumah saya dan sebagainya. Selanjutnya social proof gitu. Ketika nggak ada interaksi, konsumen juga akan menilai kebonafitan seller itu dari social proofnya. Kalau di konteks toko fisik, ketika mau pilih resto dan nggak tahu mana yang enak, kita pilih yang rame. Kalau rame harusnya enak. Kalaupun ternyata nggak enak, ya udahlah, salahnya nggak sendiri. Kalau di e-commerce, social proof ada dua bentuk. Pertama adalah berapa banyak produk ini terjual. Kan kelihatan tuh, udah terjual sekian banyak gitu. Makin banyak, makin yakin, oh banyak yang udah beli di sini gitu kan. Mereka udah jual banyak, harusnya aman. Kalau nggak aman, nggak mungkin yang beli segitu banyak gitu ya. Nah itu harus kita dorong gitu ya. Yang kedua adalah customer review. Berapa banyak dan seberapa positif review konsumen ya. Ini semakin penting dari sebelumnya. Review semakin penting karena konsumen nggak menganggap brand atau seller sebagai pihak yang netral. Di samping review tersedia dengan mudah. Lebih aman mempercayai orang lain yang nggak dikenal tapi satu pihak dengan kita, which sama-sama pembeli, dibanding kita mempercayai penjual yang aduh dia kan punya kepentingan untuk bikin kita beli gitu ya. Nah selanjutnya lagi, tidak ada face to face interaction justru bisa bantu kita karena segala sesuatunya jadi sebenarnya bisa direncanain. Ketimbang face to face, maka bukan cuma harus direncanain, tapi bahkan presentasi kita, penampilan kita, cara berpakaian, semua akan dinilai dan itu justru lebih kompleks gitu ya. Yang kedua, kita juga harus sadar bahwa online channel punya paradoks. Di satu sisi, e-commerce nawarin kemudahan bertransaksi tanpa batasan waktu dan tempat. Bisa beli kapan aja, toko buka 24 jam. Tapi sayangnya, orang di belakang sebuah listing nggak selalu standby 24 jam. Padahal salah satu alasan orang bertransaksi online adalah karena mereka nggak sabar. Daripada nunggu waktu mampir ke toko, lebih baik langsung aja deh transaksi online bisa sekarang. Nah, ironisnya karena nggak semua toko responsif terhadap pertanyaan konsumen, jadi di satu sisi konsumen pakai online karena nggak sabar, tapi terus habis itu kalau nggak responsif gimana? Dan inilah yang membuat live commerce bisa punya traction yang amat sangat baik. Karena responnya seperti offline store, tapi dapat segala benefitnya dari online, bisa milih, nggak enak karena nggak ada tatap muka gitu ya, dan sebagainya gitu ya. Nah, ini yang paling penting yang juga kita harus ingat bahwa e-commerce itu menampilkan persaingan terbuka. Banyak brand gagal bersaing di online channel juga karena mereka tidak sadar dan tidak ingat bahwa e-commerce menghadirkan persaingan terbuka. Pertama, jumlah penjual begitu banyak tanpa batasan geografis dan waktu, dan konsumen bisa dengan mudah ngebandingin toko yang satu dengan yang lain gitu ya. Harga yang satu dengan harga yang lain pun gampang banget, amat sangat transparan. Kedua, dengan tidak adanya tatap muka, nggak ada segen-segenan. Mau nanya tinggal tanya. Kalau ada tatap muka kan nggak enak nanya, terus habis itu masih kita nggak beli. Jadi kalau di sini kan jadi lebih mudah gitu ya. So konsekuensinya apa? Yang pertama, listing harus begitu menarik karena konsumen bisa dengan mudah lihat toko sebelah gitu. Kalau listing kita nggak menarik, konsumen juga bisa dengan mudah kabur aja. Ah ini nggak menarik, udah kita pindah aja. Kalau toko fisik, kita mau pergi aja itu kita masih agak-agak ada nggak enaknya, tanya dikit lah, apalah segala macam, dan kita akhirnya punya kesempatan untuk meyakinkan dia gitu ya. Dan menemukan opsi yang lebih menarik di toko sebelah itu jadi lebih mudah sekarang. Kita sebagai seller bisa nggak punya kesempatan untuk meyakinin konsumen dengan adanya toko online ini. Kalau listing quality kita jauh di bawah persaingan, mereka tanya aja nggak begitu jelek, ya udah ditinggal aja. Kalau face to face kita masih bisa cegat, kita masih bisa yakinin gitu ya. Nah, ini juga yang sering membuat seller juga suka nice try gitu ya, taruh harga tinggi lalu nanti didiskon karena konsumen bisa lihat dan pergi tanpa kita tahu. Kalau harganya udah keburu tinggi, susah untuk bikin konsumen tanya, dah lihat toko sebelah aja deh, mahal ini gitu ya. Dan ini pula yang bikin banyak toko offline makin sepi. Mereka lupa bahwa konsumen bisa dengan mudah bandingin via smartphone mereka. Jadi ketika mereka nice try sedikit, naikin harga dikit, maka konsumen pun nanya aja enggak gitu ya.
Nah, maka dari itu brand owner juga dituntut untuk mengelola consumer database dengan benar. Walaupun database ini selalu diprotek sama platform ya, tapi masih banyak caranya. Apapun yang Anda jual akan lebih mudah kalau Anda mempertimbangkan repeat order, referral. Sayangnya dua hal itu cuma bisa didapat kalau kita punya consumer database management yang baik. Sehingga kita tahu ini konsumen lama atau baru sih, dan kita tahu kapan harus ngingetin lagi konsumen itu untuk balik lagi dong gitu. Atau sekedar kasih penawaran untuk bisa mereka rekomendasiin ke teman dan keluarga. Jadi nggak cuma jual lalu udah gitu ya. Harus bisa bangun database lalu diolah sedemikian rupa sehingga kita bisa profiling dan tahu kapan harus reach out mereka. Nah, terakhir yang nggak kalah penting adalah masalah brand versus pricing. Udah jadi rahasia umum bahwa di online permainan harganya jauh lebih agresif. Sampai banyak brand mengakui bahwa ketika mereka masuk ke online mereka harus siap dengan diskon lebih. Karena online consumer lebih price sensitif, begitu keyakinan mereka ya. Padahal pada dasarnya semua consumer price sensitif, suka yang lebih murah, tapi permasalahannya di offline effort yang dibutuhkan untuk cek harga toko sebelah itu sulit. Sementara di online gampang untuk cek. Maka dari itu, kalau price-nya udah nggak kompetitif ya udahlah, nggak usah ditengokin aja lah gitu ya. Gitu. Maka tapi ada satu hal yang sering dilupain, bahwa pricing harus di-manage bersamaan dengan brand. Ketika nggak di-manage bersamaan dengan brand, maka hubungan keduanya akan saling tarik-menarik ke bawah. Ketika brand nggak dibangun, maka harga pun harus murah. Ngapain orang brand nggak terkenal, jadi ya orang pada akhirnya lihat harga. Sementara kalau mau harganya nggak dibanding-bandingin, maka Anda harus punya sesuatu yang nggak bisa secara apple to apple dibandingin, yaitu brand. Ketika brand dibangun, justru brand juga yang akan mengerek harga naik. Orang tetap beli, bahkan ketika harganya tinggi. Karena yang dihargain brand dan orang nggak compare dengan yang lain, karena nggak comparable. So to recap, apa aja yang harus diperhatiin ketika kita mau ngomongin online? Yang pertama, online bukan sekedar enabler, tapi juga bisa bunuh kita yang nggak siap bersaing. Online adalah persaingan terbuka sempurna, di mana baik penjual maupun beli sama-sama punya akses nggak terbatas. Bisa sama-sama punya opsi lain, sehingga yang bagus akan makin kuat, yang lemah akan kesulitan. Di online tidak ada face-to-face yang menuntut kita untuk bisa memikirkan gimana cara membuat orang lebih teryakinkan bahkan tanpa adanya itu. Karena orang punya tendensi untuk menilai dari apapun yang bisa dinilai, entah foto produk, video, product description, itu harus bagus. Karena tanpa itu, akhirnya orang udah deh yang lain aja deh gitu ya, karena nggak ada face to face-nya. Nah, kita juga harus pastikan listing nggak cuma informatif, tapi juga bisa menyentuh emosi, bisa relevan konteksnya. Dan orang ke online karena nggak sabar, maka kita harus responsif, jangan kelamaan balas chat, bisa ditinggal gitu ya. Consumer database penting, ingat, supaya nggak tiap hari cari yang baru terus, padahal kita bisa manfaatin repeat order dan referral. Dan yang terakhir, brand dan pricing harus jalan seimbang. Kalau mau pricing naik, ya brandnya dibangun. Justru kalau masih terjebak di pricing, artinya brandnya jangan-jangan masih ada PR. Oke, seperti biasa ada kuis pertanyaan sebagai berikut. Dan pemenang dari episode kali ini bisa disaksikan di episode selanjutnya, maka dari itu selalu saksikan marketing di Marketers TV. Saya Ignatius Untung pamit undur diri. Gimana? Seru-seru kan videonya? Kalau suka, jangan lupa komen dan like ya. Masih banyak juga nih video-video yang keren-keren lainnya, gitu kan? Dan jangan lupa subscribe juga Marketers TV di sini nih.